Para ustaz di sini menjadi orang yang berilmu dan alim. Siapa yang memberikan ilmu? Allah. Bukan karena usaha kalian. Di syuhudul minnah menyaksikan bahwa segala macam kenikmatan, baik itu kenikmatan zahir ataupun kenikmatan batin, itu dia menyaksikan bahwa ini semuanya pemberian Allah. Itu tariqah alawiyah batiniyah. Ya, tariqah yang Ghazali tadi adalah tariqah yang ilmu, amal, ikhlas, wara', qaul. Itu disebut oleh Ramadan lima asas tadi. Baik. Al-faslu tsani bima warada min al-ahadits an-nabawiyyah bi fadli al-ilmi wa ahlihi wal haqqi 'ala talabihi. Fasal kedua adalah apa yang diriwayatkan dari hadis-hadis nabawiyah, hadis Nabiyan, hadisnya Rasulullah tentang keutamaan ilmu, fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu wa ahlihi, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, ulama namanya wa ahlul ilmi kan ulama, wa ahlihi wal haqqi 'ala talabihi, dan anjuran agama untuk menuntut ilmu agama kepada ulama. Tidak boleh menuntut ilmu agama lewat YouTube. Tidak boleh menuntut ilmu agama lewat Facebook. Tidak boleh menuntut ilmu agama lewat media sosial. Boleh. Harus betul-betul talaqi. Talaqinya lewat YouTube. Bagaimana Ustaz? Silakan, asalkan gurunya betul-betul jelas. Kalau gurunya seperti Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suhaib, jelas. Gurunya seperti Abu Ya'sir Muhammad Al-Maliki, jelas. Gurunya seperti Mbah Maimun Jubair, jelas. Gurunya seperti Al-Habib Umar bin Habib, jelas. Gimana? Kalau gurunya sekarang ini betul jelas, kadang-kadang kiblatnya kanan, kadang-kadang kiblatnya kiri, kadang-kadang kiblatnya koyo layangan. Kiblatnya koyo layangan, kampul-kampul. Ya, kanan ada uangnya untuk ke kanan. Botolnya begitu kanan dan kiri. Jadi kiblat akidahnya lihat siapa yang bayar. Nah, kita siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Tak boleh. Ini bukan akidah. Ini bukan tariqah, bukan akidah yang benar. Dia harus betul-betul komitmen kita pegang saja ulama-ulama kita yang saleh, ulama-ulama kita yang bersanad. Al-isnadu minad-dini, walaula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad-dini, sanad itu adalah bagian agama. Apa sanad? Sanad itu pengambilan ilmu dari guru ke guru, guru ke guru sampai Nabi Muhammad. Adalah namanya sanad. Musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya laka min aba kiramin wa auladi wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Hadha mahattu sa'ilina wa muntahal amani li aqrabin kiramin wa auladi. Kita ada kalimat itu, ya. Jadi kita harus tahu sanad itu penting. Guru itu penting. Nah, sekarang ini menjadi dai-dai di ibu kota, jadi dai-dai di televisi, jadi dai-dai yang ada di media-media sosial, gak jelas. Yang dinikmati oleh para pelajar, dinikmati oleh para muta'allimin, gak jelas. Jadilah mereka adalah orang-orang yang radikal, jadilah mereka orang-orang yang liberal, jadilah mereka orang-orang yang tidak jelas ilmunya. Membawa umat ini harus lewat guru. Ada kiai, mesti ada santri. Setiap ada santri pasti ada kiai. Tak mungkin kiai tak punya santri, atau santri tak punya kiai, tak mungkin. Guru itu mesti ada muridnya. Yang namanya murid pasti ada gurunya. Betul buat kita ini.
Kita supaya tidak gampang-gampang nyalakan wong. Nggak boleh ya, nggak boleh nyalakan orang dengan hawa nafsu, nggak boleh. Mau nyalakan orang dengan hawa nafsu, sudah dulu. Ini saya berbicara lewat akal saya. Stop dulu. Kamu harus berbicara lewat akalmu, bukan lewat nafsu. Akal didasari dengan ilmu yang ilmu yang selamat. Baik. Kemudian dalam an-din al-islamiyah qa'imun ala asasi ilmi wal ma'rifah. Bahwa sesungguhnya ketahuilah agama Islam ini itu berdiri tegak atas asasnya ilmu dan pengetahuan. Jadi namanya Islam pasti alim. Orang Muslim pasti dia adalah orang yang alim. Ma'rifah billah, arif billah. Jadi arif billah, kami mau juga arif billah. Habib Zain bin Ibrahim al-Sumit, arif billah. Gimana? Dan Hamid Pasuruan, arif billah. Habib Ja'far bin Jafar, arif billah. Habib Allah Haddad, arif billah. Jadi ma'rifah itu adalah arif billah. Kedudukan arif billah di atasnya ulama billah. Di atasnya, ya. Karena dia sudah merasakan mencicipi ladzatul dzikri wa ladzatul munajah wa ladzatul ilmi. Saya pernah punya guru waktu di Hadramaut sana, namanya Husain Haddad, bukan Al-Haddad, Haddad. Kalau Al-Haddad Sayyid, kalau Haddad ini bukan Sayyid, cuma saya, tapi alimnya bukan. Ya, itu dia belajar dari jam 7 pagi dia mengajar sampai jam 12 malam dia mengajar. Dia mengatakan, rasanya saya kalau sudah mengajar itu seperti saya istirahat. Saya bisa mencicipi makanan itu tidak selezat saya mengajar. Saya makan nasi goreng, saya makan nasi kabuli, tidak selezat ketika saya mengajar. Allah. Jadi dia merasakan lezatnya ketika dia belajar dan lezatnya ketika dia mengajar. Itu anak-anak atau kita semua, saya termasuk harus merasakan seperti itu. Itulah ini ma'rifah billah. Wala yanbaghi muslim an yakuna ba'idan an nuril ilmi, maka tidak boleh, tidak seyogianya, tidak sebaiknya bagi setiap muslim dia jauh daripada cahaya ilmu. Boleh, tak boleh jauh-jauh dari ilmu. Kalau tak boleh jauh-jauh dari ilmu, tak boleh jauh-jauh dari pondok pesantren seperti ini. Tak boleh. Ya, ada ulama jangan air yang dilumpkan. Habib, saya minta air barokahnya. Boleh, tak apa-apa. Jadi, saya mau mohon barokah airnya. Boleh, silakan. Kenapa? Karena anak saya tak kerasa di pondok. Kan banyak itu. Anak saya beli Pak. Anak-anak saya beli, hanya dikandani, disuruh sholat saja, ngoprak-ngopraknya 1 jam. Mohon saya minta airnya Pak. Silakan. Tapi ulama itu lebih senang kalau panjenengan belajar. Bagaimana cara belajar? Bangunkan anak ketika sholat subuh. Bagaimana cara belajarnya orang mengerjakan sholat subuh dengan baik? Belajar, ada nurul ilmunya. Semua sekup dalam hidup ini ada ilmunya. Orang mau belajar bicara ada ilmunya, namanya ilmu mantek. Orang mau bicara yang namanya bisa mempelajari gerakan tubuh, ada ilmunya, namanya ilmu gestur tubuh. Ilmu gestur tubuh. Orang kalau yang namanya tangannya begini, ya, tangannya begini, ya, atau ketika kalau dia kemudian sedekap itu sama tangannya kadang-kadang, ya, itu gestur tubuh. Apa gestur tubuh itu? Gestur tubuh itu berarti hatinya nggak tenang. Ada sesuatu yang dipikirkan. Anda pembicara ketika dia bicara itu dia pegang-pegang meja. Aduh, mundur. Aduh, mulai dimatikan, dihidupkan. Taruh di garis atas, garis bawah. Kadang-kadang kopiah diangkat, masukkan lagi, pakai lagi. Itu gestur tubuh, itu ada yang ada kuliah itu. Dan lain sebagainya dan lain. Orang mau dandan
ada yang namanya sekolahnya. Orang mau berpenampilan baik, ada sekolahnya. Yang tidak ada sekolahnya cuma satu. Ilmu tidak ada sekolahnya, tidak ada pondoknya, tidak ada pembelajarannya, cuma satu. Ilmu apa itu? Ilmu daud, cita rasa. Ilmu cita rasa ini tidak ada sekolahan. Sekolahannya hanya sering melatih dan sering duduk serta sering melihat orang-orang saleh. Itu aja. Dan dengan kalau sering lihat wajahnya beliau, Ustaz Marwan, Ustaz Aziz, Ustaz Syefuddin dan yang lain, maka lama-kelamaan nanti atau Habib Umar bin Zaid bin Ibrahim bin Smith, lama-kelamaan panjenengan kalau sering lihat wajah-wajah beliau-beliau ini, paling tidak panjenengan akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ilmu daud, cita rasa. Karena cita rasa itu sulit untuk diteorikan. Saya merasakan lezatnya air mineral ini. Mau saya ilustrasikan atau saya katakan air ini rasanya seperti ini susah. Ketika panjenengan merasakan yang namanya nasi goreng, enaknya bukan main. Panjenengan akan menceritakan kepada orang, paling tidak akan mengatakan apa? Nasi goreng yang enak. Enak itu seperti apa? Ya pokoknya enak dengan rasa. Tidak bisa diteorikan. Itulah yang namanya daud. Cita rasa atau daud. Nah, bukan makanan yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu daud di dalam panjenengan qasidah. Daud di dalam panjenengan bersikap dengan orang tua. Bukan orang tua kandung saja, orang tua. Kalau orang tua kandung tidak sudah wajib hormat, kita taati. Orang yang lebih tua, kalau guru sudah jelas itu wajib, tidak taati wajib. Kan guru itu levelnya di atas orang tua. Level taati. Dalam arti kata daud ini apa ya? Daud ini berpenampilan bagus, itu daud. Itu punya daud. Ada kadang-kadang orang ya dia pergi bajunya sini merah, ya, sini putih, sarungnya hitam. Kira-kira jalan satu hal. Orang akan mengatakan satu hal apa? Itu dia merah putih. Berarti tidak betul pakai baju tutup aurat. Cuman orang ini nggak punya daud. Maksudnya kalau dia punya daud, jangan pakai baju yang seperti itu. Kalau merah, merah sekalian. Kalau putih, putih sekalian. Kalau hitam, hitam sekalian. Daripada dia harus pakai baju yang berwarna-warna. Saya lihat itu di beberapa tempat. Bajunya itu di atas ini merah, di bawah ini kuning, nomor 3 kasarnya jargon, 4-nya ungu, yang 5 itu biru, yang di sini beda lagi. Pokoknya pelangi warna. Ketika saya ajak salaman, panjenengan baru datang dari langit. Dia baru datang dari langit. Kenapa? Aku bisa tahu. Saya bisa tahu karena panjenengan pakai baju pelangi. Jadi tidak ada daud. Seperti ya. Orang bisa bikin nasi goreng, tapi yang punya daud pasti akan bikin nasi gorengnya enak. Kemudian bala mudah anjak bisa minal miras nabawi, maka sudah seharusnya dia mengambil dari warisan kenabian. Warisan kenabian. Di mana warisan kenabian? Ke pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ke pondok lain. Pondoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Ahlus Sholihin al-Islami salah satu. Pondoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok Al-Anwar. Pondok Darul Mustafa. Ribat dari pondoknya Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Miras Nabawi ada di sana. Ini betul. Ainal ulama awalatul anbiya, karena ulama itu pewaris para nabi. Wa nuwabur rusul alaihi wassalam, dan mereka adalah wakil-wakilnya para rasul alaihi wassalam. Ka'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Muawiyah, semoga Allah meridhai beliau meriwayatkan, sami'tu, aku mendengarkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar
Rasulullah SAW dia pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka pasti dia dipahamkan ilmu agama. Itu mafhum muwafaqahnya. Tapi mafhum mukhalafahnya, man yuridillahu bihi syarran lam yufaqihuhu fid-din. Mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu jelek, buruk, maka dia tidak dipahamkan ilmu agama. Berapa banyak orang yang di sana itu diwali, ya, di sana, di sini, tak paham ilmu agama, renten uang, anak uang, menggunakan uang, tak paham dia kalau itu punya Arab. Ya betul. Itu karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada orang tadi itu untuk jadi orang baik. Kita sama dengan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi santri yang baik, untuk di pondok pesantren ini. Jadi, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik atau orang baik, maka dia dipanggil agama. Di dalam sabdanya yang lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi fid-din." Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada memahami ilmu agama. Kalau sekarang panjenengan ada sholat sunnah, ada pondok pesantren atau ada majlis membahas ilmu fikih atau ilmu akidah, lebih afdal panjenengan duduk di majlis ilmu fikih daripada sembahyang sunnah. Karena Allah bisyai'in afdala min al-fiqhi fid-din. Allah itu lebih suka kalau dia disembah dengan cara Anda memahami ilmu agama. Jadi, sebagian orang-orang awam kadang-kadang kalau sudah masuk ke masjid, ada sembahyang di masjid, sembahyang tahiyat masjid, lama sholatnya. Kadang-kadang yang dibaca Yasin. Ya kan? Rakaat kedua yang dibaca surat Al-Waqi'ah. Padahal di masjid itu ada halakat ilmu fikih. Jika sang ustaznya bertanya, apakah yang saya lakukan di masjid ini tidak lebih afdal daripada yang lain? Enggak. Kan saya lagi menjaga sholat sunnah dan saya baca adalah Al-Quran. Yang dia perbuat itu tidak lebih afdal daripada dulu dengan sang ustaz yang mengajarkan ilmu fikih. Itu yang kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi pahami ilmu fikih itu dengan baik, duduk dengan ustaz kita. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid." Satu orang faqih, satu orang ulama ahli fikih itu lebih berat atas syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang ahli fikih yang lahir, yang muncul, yang ada di muka bumi ini, itu buat syaitan lebih berat untuk diganggu daripada 1000 orang ahli ibadah. Dulu ada satu cerita di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gelarnya beliau adalah Qutbul Anfas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini ketika dia sholat, di sebelahnya itu ada orang tidur. Yang tidur itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang sholat ini orang awam biasa, bukan alim, bukan ulama, bukan wali Allah, biasa sholat. Sementara yang tidur Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Qutbul Anfas, dulunya ada Baghdad. Lalu ada orang saleh yang kemudian dia lihat di muka pintu masjid itu ada sosok makhluk yang akan masuk masjid, lalu dia keluar. Sosok itu masuk masjid, keluar lagi. Baru masuk selangkah, 2 langkah, keluar lagi. Kata orang wali Allah itu lihat, ini orang siapa ini? Ya, orang tak dikenal, tak pernah jamaah di masjid ini, tapi tiba-tiba dia kok orang murah-murah. Tanya, mana anda? Kalau anak iblis. Saya bilang iblis. Oh iblis, kenapa kau ingin masuk masjid? Lalu kau keluar lagi? Itu sebetulnya saya ingin mengganggu orang yang sholat. Saya ingin mengganggu orang yang sholat. Lantas kenapa kau ganggu orang yang sholat? Katakan oleh si iblis,
bisa ganggu orang yang sholat karena di sebelahnya ada orang yang menjaga, yaitu yang tidur. Yang terbalik, mestinya yang tidur dijaga sama yang sholat sunnah. Tapi ini dibalik sama Allah Ta'ala, yang tidur menjaga yang sholat. Kata si iblis, saya takut mengganggu orang yang sholat karena dia telah dijaga sama yang tidur. Kenapa? Karena yang tidur lebih alim daripada yang sholat. Maka kata Rasulullah tadi, satu orang faqih itu lebih berat buat syaitan diganggu daripada 1000 orang ahli ibadah. Betul ya? Karena yang tidur menjaga sunnahnya Nabi, menjaga ilmunya Nabi, menjaga syariatnya Nabi. Lalu kemudian, wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abi Darda radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Rasulullah sallallahu bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa orang yang berjalan menuju untuk menuntut ilmu, siapa orang yang berjalan yang bersinggungan dengan lembaga di mana dia akan menuntut ilmu di tempat itu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan jalankan dia dengan mudah jalan menuju surganya Allah. Maka para santri Riyadhus Shalihin, jenengan sekarang dimudahkan sama Allah Ta'ala belajar di pondok pesantren Riyadhus Shalihin Islami dengan mudah, pertanda bahwa jenengan sudah dikasih sama Allah Ta'ala predikat tempatnya Anda nanti masuk surga dengan mudah. Jadi bisa dari sini Anda ditolak kita. Itu penting bagi kita. Alhamdulillah ya Allah, kami tidak dengan guru, tidak dengan ustaz, tidak dengan kiai, tidak dengan orang-orang ulama dan sebagainya, tidak kurang-kurang. Al-Habib Fahir Al-Marhum pernah di sini, Habib Taufik pernah ngajar di sini, Habib Umar bin Zaid bin Ibrahim bin Sumit pernah ngajar di sini. Dan bahkan tiap saat ngajar di sini beliau dengan lewat musuhnya. Lalu kemudian guru kita Ustaz Muhammad Marwan dan guru-guru kita yang lain dari Pondok Sarang, Pondok Medan yang bersanad ilmunya sampai Nabi Muhammad SAW ngajar di tempat ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Dulu zaman saya dulu masih muda, tidak ada guru yang duduk di pondok pesantren. Dulu saya bisa ngaji sama guru dengan mudah di kota Solo. Kali ke Jakarta, seminggu di Jakarta, pergi ke Tegal, 3 hari Tegal, berangkat lagi ke Bangil, 2 hari di Bangil, pergi Pasuruan, seminggu di Pasuruan, pergi Surabaya, 5 hari di Surabaya, baru pulang Solo. 1 bulan lagi, cari guru lagi, terus begitu. Alhamdulillah sekarang dimudahkan sama Allah. Dulu zaman-zaman kita dulu mau cari ustaz yang ada di kota ini itu, mungkin ada di kotanya yang lain ada, tapi tidak seperti orang-orang yang saat ini belajar di Hadramaut, di Madinah, ada yang belajar di Makkah, ada yang belajar di Pondok Pesantren Jawa. Banyak sekarang, alhamdulillah, mutawafir, mutakathir, banyak sekarang. Seperti dulu ini penting buat kita. Wa idza malaikah la tadhu ajnihataha li talibul ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang diperbuat oleh para santri. Nanti yaumul qiyamah malaikat akan menggelobarkan sayapnya, akan buka sayapnya. Mereka mengatakan apa? Baik para santri Riyadhus Shalihin, kalian akan menuju surga naik di atas sayapku. Saya buat terbang menuju surga Allah. Kenapa? Karena malaikat suka dengan badannya, suka dengan kita untuk ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya orang yang alim itu pasti siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di muka bumi akan meminta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Hatta bintanu bil ma', hatta ikan-ikan yang ada di air pun minta ampunan kepada Allah. Betul. Semut, apa itu namanya? Rayap, semua minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni fulan, ampuni fulan, ampuni fulan, ampuni fulan. Semua hewan yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, minta ampunan kepada Allah buat kita yang begitu. Berlian orang yang begitu. Wa fadlul alim 'alal 'abid
fadlil gamar ala sa'il kawakib. Keutamaan orang alim itu di atas orang abid seperti keutamaannya purnamanya bulan purnama dibandingkan dengan semua bintang yang ada. Bintang itu kan kecil ya. Kalau purnama kan besar. Enak dia. Kalau bintang kan kecil. Jadi bandingannya antara orang alim dengan orang yang abid itu bandingannya adalah kalau kita melihat orang alim itu seperti dulu ada satu ulama namanya Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Idrus ini kalau punya muridnya itu punya muskilah, punya masalah, punya problem. Waktu dia baca kitab Fatih Al-Adramiyah atau Mukhtasar Kabir atau baca kitab Matn Takrib begitu, baca kitab Minhaj sulit. Sulit ya. Nah, di bawah ini tak nemu jadi. Dibawa lagi kan. Dibawa sampai ke rumahnya Habib Idrus. Assalamualaikum, Habib Idrus bin Umar. Waalaikumsalam. Siapa ini? Santri Habib. Siapa? Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Dan jawabannya saya. Lihat wajahnya kok, dapat masuk data darah, dapat solusi. Orang yang bingung, orang punya masalah, yang menangis sendiri, zaman Al-Habib Anis masih ada. Yang datang sama Habib Anis di kota Solo bukan orang yang senang, orang punya masalah, baru cerai sama istrinya. Datang sama Habib Anis, anaknya mau dipondokkan ke pondok pesantren, itu Baharwan itu terus. Datang sama Habib Anis, anaknya nggak kerasa di pondok pesantren kotor. Datang sama Habib Anis, mau kawin ditolak sama bapak istrinya, bapak calonnya. Datang sama Habib Anis. Rambut gondrong disuruh cukur sama biayanya, yang cukur Habib Anis. Semua ada problem dan ada masalah datangnya sama beliau. Jadi Habib Anis ini tumpuan semua problem dan semua masalah orang. Kenapa? Karena orang-orang itu kalau lihat wajahnya Habib Anis itu teduh, adem dan ada solusi. Belum ngomong, belum bicara. Baru lihat wajahnya Habib saja, alhamdulillah, utang saya terlunasi. Dapat solusi. Saya kuat pikirannya. Coba saya datang kepada bulan. Dengan lihat wajahnya Habib itu, adem pikiran. Mau marah sama orang lihat wajahnya Habib, adem. Jadi yang nggak punya masalah, tambah senang. Yang punya masalah, bersolusi. Beda sama wajah kita. Yang tidak punya masalah, tanpa ada masalah. Yang punya masalah, nggak menemukan solusi. Karena wajahnya kita ini wajahnya orang-orang yang banyak dosa. Beda sama wajah-wajah mereka. Penting buat kita ini, karena orang alim ini beda dengan orang biasa. Maka penting. Kemudian, wa inna ulama warathul anbiya wa ilal anbiya lam yurithu dinaran wa dirhaman wa inna warathul ilman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan kunci, tidak mewariskan mobil, tidak mewariskan rumah. Wa innama warathul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisannya nabi-nabi, berarti dia telah mengambil warisan yang banyak. Teman saya, sahabatnya saya ini, Ustaz Muhammad Marwan, pernah berkata dalam buku ceramahnya saya sama beliau, beliau mengatakan bahwa harta itu diwariskan. Bapaknya kaya bapak. Mati bapaknya, warisannya turun ke anak. Bapaknya punya rumah makom besar megah, mati bapaknya, anaknya mewaris. Mobilnya bapaknya adalah apa? Mercy, Mercedes-Benz. Mati bapaknya, warisan bapak istrinya. Tapi bapaknya kiai alim meninggal, anaknya nggak bisa, nggak ada warisan. Warisan ilmunya adalah semangat belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dapatnya dengan belajar, bukan dengan pokoknya saya kan anaknya kiai. Saya kan anaknya orang alim, pasti nggak kemana-mana gitu bapak saya. Nggak mungkin. Kalau dengan nggak belajar nggak adil. Harus belajar, harus ngaji. Walaupun bapaknya kiai, kalau dengan nggak ngaji, nggak akan jadi kiai.
Waqad ikhtulifa fi makna wad'il malaikati ajnihataha li thalibil ilmi. Para ulama berselisih pendapat tentang makna malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Faqila huwa kinayatun 'anit tawadhu ila huwal wujud. Katanya para ulama itu adalah kiasan bahwa itu merupakan isyarat ketawadhuan dan khusyuk. Isyarat orang paling itu kalau tawadhu berarti dia pernah dilemparkan sayapnya malaikat. Ketika dia dulu berada di pondok, malaikat yang gendong dia. Kata di sini digendong sama malaikat, bukan Iblis, bukan naik truk, tapi digendong sama malaikat. Itu berarti dengan keluar dari pondok pesantren ini buahnya rendah-rendah. Makanya kenapa 5 jari ini yang paling sunnah di ilmu itu disebut jari ini. Ini sunnah. Dari manis, hilang. Tapi dari kelingking yang sepakat ijma ulama sunnah. Itu pun matanya yang sunnah ada di dalam, nggak di depan. Nggak di depan sini, tapi di dalam sini sunnah. Walaupun sekali-kali kadang-kadang ditarik ke depan. Tapi yang sunnah darinya adalah mata sendiri ada di dalam. Ya, di baginal kaf. Dari kelingking yang kanan, boleh kanan kiri, kanan kanan. Nah, kata Al-Habib bisa beri. Kalau kenapa kok yang dikasih hiasan cincin itu kok dari kelingking? Katanya dulu, kalau jari jempol itu buat mengatakan kebaikan, kamu hebat. Nah, ada orang, kamu hebat, kamu hebat. Masya Allah, ya enggak? Gentleman, kan pakainya jempol. Yang jari telunjuk adalah untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada la ilaha illallah. Ketika Anda tasyahud kan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau itu lepas bagaimana Ustaz? Ya nggak bisa diganti dengan siapa-siapa. Nggak usah saya ganti dengan jari yang ini saja. Nggak bisa. Nggak sunnah. Sunnahnya tetap Anda mengisyaratkan walau ini sudah lepas ke ada jari telunjuknya, seakan-akan seperti Anda menunjuk dengan jari telunjuknya. Kalau ada. Jari di tengah adalah yang paling tinggi. Jadi sekian jari yang paling tinggi jari tengah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Dari ibu jari mengatakan saya adalah untuk mengutarakan sesuatu yang baik. Kata jari telunjuk tidak. Saya yang lebih baik karena saya untuk menunjukkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata jari tengah tidak. Saya yang lebih mulia karena saya paling tinggi. Kata jari manis tidak. Saya yang paling manis. Dari sekian jari ini yang paling manis saya. Ya, kasih hiasan mata, dikasih hiasan titik, yang paling bagus itu saya. Karena si jari manis, namanya tidak bitsit. Jari manis bitsit. Sedangkan jari kelingking, tidak ada suaranya. Kata Al-Habib Salim Syadri ditanya jari kelingking, kata Allah Ta'ala, kenapa kau tidak mengutarakan dirimu itu siapa? Kata jari kelingking, Allah, saya tidak punya kelebihan dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Kalau jari jempol ada kelebihan, jari telunjuk ada kelebihan, jari tengah ada kelebihan, jari bisik, jari manis ada kelebihan. Saya tidak punya kelebihan ya Allah, pasti ada kelebihan. Paling tidak ya Allah kelebihannya cuma satu. Kata apa? Ada udah jadi ada. Karena ketawaduannya dari kelingking ini, maka Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah letakkan cincinmu di jari kelingking. Karena dia berdoa. Itu istilah anekdot saja. Entah benar entah ternyata masalahnya Allah alam, tapi itu sebagai satu intermezzo bahwa ketawaduan itu penting. Anda tawadu itu bukan rendah, tapi Anda tawadu semakin tinggi. Ya, wakilah al-kafi anil tayaran, yaitu adalah apa? Innuzuli indahu wal nuzuli ma'ahu adalah apa? Al-kaf itu untuk menunjukkan bahwa malaikat ketika itu dia terbang untuk bersidak atau turun ke bawah
hadir bersama dengan kita. Anda lihat kalau ada di majlis maulid atau majlis taklim kayak ini, ada sampai nangis. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sampai ada yang nangis. Apa itu? Malaikat. Malaikat juga khidmat khusyuk ada ruhaniyah. Namanya malaikat itu hadir. Wa qila at-tawqir wa ta'dil lahu. Ada yang mengatakan majlis ilmu itu haibah, ada wibawa, ada kehormatan di dalamnya. Seperti hadirnya malaikat. Wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha wa tu'inuhu 'ala bulughi maqsadih. Ada yang mengatakan maknanya malaikat itu membentangkan sayapnya adalah dia membawa para santri tersebut dan menolong mereka untuk mencapai tujuan, sampai cita-cita. Jadi Anda datang ke sini jangan lepas dari doa. Setiap Anda belajar di halaqah, jangan lepas dari doa. Ya Allah, sampaikan cita-cita saya ke Hadramaut, ke Madinah, ke Makkah, sampai saya menuju surga Allah Taala. Ya Allah, juga bisa sampai. Jadi Anda belajar itu jangan lepas dari doa. Dikabulkan sama Allah itu. Maka Allah Taala akan qultu wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir ma'ruf an Syekh Ahmad bin Abdul Ja'ad rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah Ba'abbad wa aqulu Syekh Ahmad tabarak wa ta'ala sejak iman dulu diceritakan ada Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya beliau yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Ba'abbad. Syekh Abdullah bin Muhammad Ba'abbad dan saudara beliau yang namanya adalah Umar bin Abdul Rahman. Mereka ini belajar kepada Syekh Ahmad. Belajar kepada Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad. Belajar kepada Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad. Belajar ini. Anda belajar dengan Ustaz Marwan. Ya, yatabarrak wa yatamassah bi ajarina. Syekh Ahmad bin Abi Ja'ad ini mengambil berkah santrinya. Dia ambil berkah santrinya. Dia berkah, bahkan telapak kaki santrinya dari ini usah-usah. Guru ini Syekh, gurunya usah-usah telapak kakinya santrinya. Usah-usah. Santrinya ini. Nah kalau santri usah telapak kaki gurunya, lah saja umrah. Ini dibalik, gurunya usah-usah telapak kaki santrinya. Saya Imam Syafi'i ngambil berkah jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau sakit. Jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal diambil oleh Imam Baihaqi, dibawa ke tempatnya Imam Syafi'i, dicelup sama Imam Syafi'i di atas embernya, diisi dengan air. Lalu isi ember itu, air yang dalam ember itu diminum oleh. Ditanya oleh istrinya, airnya apa ini? Air bekas dari jubahnya muridku Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal murid Syafi'i. Tawabun ya. Dan wa amara Umar bi an yaba'a ajrahuma ala ummi min a'dha'i syarifah. Bahkan beliau memerintahkan santrinya dua orang tadi, yaitu Abdullah Ba'abbad dan saudaranya, memerintahkan mereka berdua untuk meletakkan telapak kakinya di tempat anggota badan yang paling mulia. Mana? Muka. Letakkan telapak kakimu di muka. Santrinya, Yai mohon punten, Yai mohon maaf, Yai. Masa telapak kaki saya tempelkan di hidung yang mulia. Sorry. Dengan masalah itu memiliki. Betul apa? Kalau saya itu lemah. Betul mantul Yai pesta. Itu keadaan orang dulu seperti itu. Kalau maqala lahu, ketika mereka berdua berkata kepada sang guru, di mata Allah dari kawanan rumah adena ilaika illa liyatabarrak illa liyatabarraka bika wa nastabida bi qulubika wa aqlamik. Kenapa kau lakukan begini Kiai? Kami datang ini untuk ngalah barakah ilmumu dan akhlakmu. Jangan gini Kiai. Kata dua murid itu. Faqala lahuma ma fa'atu dzalika, saya tidak menyuruh kalian berbuat demikian illa lamma ra'aitul malaikata tafrisu ajnihataha lahuma. Karena saya melihat malaikat itu membentangkan sayapnya, lalu jenengan itu naik di atas sayapnya malaikat. Kaki jenengan itu nempel di sayapnya malaikat. Karena itu saya ingin pusat telapak kaki jenengan
supaya saya dapat berkahnya malaikat yang nempel di diri saya. Kata gurunya, Syekh Ahmad bin Abdul Ja'ad, wa itu umatan wa an alima al-jama'uma wa ahbatu tabaruka wal ima sabarakati wal bi'asaka hatul malaikat, supaya bibi saya dapat berkahnya tempelan, apa itu namanya, tempelan daripada sayapnya para malaikat yang kau tempelkan kakimu di atas sayapnya mereka. Itu apa namanya, disebut di dalam kitab An-Nahdil Maulud kalam al-Qudus itu mana Allah Ta'ala alam mudah-mudahan dipakai kepada kita seluruh keampunan, Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita seluruh kekuatan dan mengamalkan ilmu di jalan Allah Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridho Rasulullah, ridho guru kita. Allah berikan kepada kita insyaAllah ilmu yang manfaat, Allah angkat derajat kita dan Allah muliakan kedudukan kita. Allah berikan kepada kita insyaAllah afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna di ta'atillah wa ta'atil Rasulullah. اللهم اجعلنا واولادنا وطلابنا قوة في طلاب في هذا المعهد الميمون لرسولنا الاسلامي وكل العارفين فقههم في الدين علم كلمة التوحيد اجعلهم قرة عين لسيد المرسلين وخلفاء الراشدين. Sembuhkan daripada guru kita ya Allah segala penyakitnya, Syekh Muhammad Marwan ya Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, dan kepada beliau sehat dan afiat yang sempurna, dan hubungan kita manusia ma'at dan manusia ma'at kamal afiat di ta'atillah wa ta'atil Rasulullah dan di murasih afiat. Irfa'ul barfa'at jami'an tulabihim jadul ahli minmun al-mubarak jarab kalau dengan al-ulama ya Rasulullah ya Rabbil Alamin ala dininya wa ala kulli niyatin khali'atin jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'ini fil akhirah wa ala manawah wa da'abihi aslamuna sabiruhu wa ala manawah wa da'abihi sayyidina Imam Ibrahim Masumai wa ila hadratin Nabi Bikina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miqdahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalam al-karim ila wa bikulillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ya Ali alati afdali ala salari wa niyati bikibinati ahadati wa ufir qulubi wa sayyati wa tajawaz al-qadiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa sarridi bima mada wa ma yati wa qadni bi diwan sadati wa sulubi sabila najati bi ayati wa mamati Allahumma inni tabi'un bi a'ta صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا حوبتي وآمين روعتي واغفر لوالدنا واغفر وقومنا والأهل والإخوان والمسلمين أسماء آمين رب اسمع واتقت كلمنا أمن بسبيلنا بالمصطفى رسولي واحتوي لرسولي صلى وسلم ربي وعليه على النبي وآله وصحبه حتى لا تمسك بك الحمد لله